Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah presentasi dari tugas aspek hukum bisnis dosen pengampun Bapak Muhammad Rifki Hidayat, SHIMSY, dan judul One Prestasi yang dibawakan oleh kelompok 8 Nur Novitasari dengan NIM 210 50 20 126 dan saya sendiri Aslamiyah dengan NIM 210 50 20 175. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sebelum masuk ke video pembahasan, gak asik nih kalau kalian belum subscribe channel ini. Dan buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa di follow ya. Terima kasih. One prestasi adalah tindakan debitur, yakni pihak yang berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak memenuhinya prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Prestasi yang dimaksud di sini adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh debitur, bukan prestasi di sekolah ya. Dengan kata lain, debitur dianggap melakukan one prestasi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, baik secara sengaja maupun karena kelalaian debitur. Namun, penentuan kapan seseorang melakukan one prestasi ini juga perlu dilihat dari masing-masing kasus. Misalnya, dalam perjanjian kredit di mana debitur wajib membayar utang pada waktu yang disepakati. Jika debitur membayar utang tersebut lebih cepat atau lewat dari jangka waktu yang disepakati, maka debitur dapat dikatakan sebagai one prestasi dan konsekuensinya tergantung pada ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Menurut Ahmadi Miru, one prestasi dapat berupa 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. 2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Yang ketiga, terlambat memenuhi prestasi. Dan yang terakhir, keempat, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Ketika one prestasi terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim untuk memperoleh ganti rugi akibat one prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Akibat dari one prestasi sendiri diatur dalam pasal 1243 KU Perdata, di mana debitur yang melakukan one prestasi harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lainnya jika debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberitahukan bahwa ia melakukan one prestasi. Selain itu, apabila terjadi perselisihan akibat one prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dan perselisihan ini dibawa ke pengadilan, maka selain membayar atas ganti kerugian, dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara. Namun, pasal 1244 dan pasal 1245 KU Perdata memberikan pengecualian bahwa pihak yang melakukan one prestasi tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan jika one prestasi disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga. Suatu hal yang tidak terduga inilah yang bisa dikenal dengan force majeure atau keadaan memaksa. Pada intinya, merupakan tindakan yang terjadi di luar kendali atau prediksi para pihak yang terlibat. Misalnya, kejadian bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau kejadian lainnya yang tidak terduga menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang mengalami force majeure tidak dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap pihak lainnya.